Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Jumpa kembali dengan Ibu Vina dalam materi pembelajaran kelas 5 semester 1. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan kali ini kita sampai pada pembelajaran ketiga. Indikator pembelajaran kita kali ini adalah sebagaimana telah tertera pada tabel berikut ini. Dan tujuan pembelajaran kita adalah 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. 5. Dengan membaca dan menulis, siswa dapat menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Anak hebat, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih jauh potensi keragaman alam apa saja yang ada di Indonesia. Anak hebat, tahukah anak-anak ibu berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Lebih kurang 13.466.000 pulau tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tiap pulau memiliki beragam suku, adat budaya, ras, agama, dan golongan. Wah, banyak sekali ya ragam yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu semua harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010 berikut ini. Pada legenda peta terdapat warna-warna kepadatan penduduk per kilometer persegi. Nah, pulau paling banyak penduduknya adalah pulau yang mana? Yaitu Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Irian atau Pulau Papua. Nah, bagaimana dengan Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Sedangkan jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Bagaimana dengan provinsi tempat tinggal anak-anak ibu semua? Berapakah jumlah kepadatan penduduknya? Silakan anak-anak ibu perhatikan peta dan tentukanlah banyaknya. Semoga anak-anak ibu bisa membaca petanya. Selanjutnya, mari kita lihat
peta khusus persebaran suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam keberagaman, salah satunya keberagaman suku bangsa. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa suku bangsa yang tersebar di setiap pulau di Indonesia. Kita akan mulai dari pulau paling barat di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Di antara suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera adalah suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak terbagi dalam beberapa bagian dari suku Batak, seperti misalnya suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Suku Batak sangat dikenal dengan pribadinya yang tegas dan pekerja keras. Selanjutnya, ada suku Melayu dari Bangka Belitung. Jumlah penduduk suku ini tersebar dari hingga ke luar Sumatera dengan mengikuti perkembangan zaman Sriwijaya hingga ke Pulau Jawa. Selanjutnya, suku Serawai dari Bengkulu. Dan ada suku Lampung dari Provinsi Lampung. Terdapat dua bagian dalam suku ini, yaitu suku Sebatin dan Pepadun. Dalam penyebarannya, terdapat beberapa suku Lampung lainnya, seperti Tulang Bawang, Pesisir, dan Krui Abung. Selanjutnya, suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau seringkali disebut sebagai suku Minang, yang mana memiliki sistem kekerabatan matrilineal atau sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Selanjutnya, suku Betawi dari DKI Jakarta. Ciri khas dari suku ini yaitu dengan pakaian adatnya, yaitu menggunakan kain sarung dan kebaya. Selain pakaian adat, suku ini juga terkenal dengan boneka ondel-ondel yang menjadi maskot suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Sunda dari Jawa Barat. Suku Sunda merupakan suku atau etnis terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa. Banyak yang sudah mengenal suku ini dengan permainan musiknya, yaitu permainan alat musik bernama angklung. Selain itu, suku ini juga dikenal memiliki pakaian adat kebaya yang menjadi ciri khasnya. Selanjutnya, suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun, selain suku Madura, ada pula suku lainnya, seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar di Indonesia. Selanjutnya, suku Baduy dari Banten. Suku Baduy adalah salah satu suku pedalaman yang ada di Provinsi Banten. Suku ini belum begitu mengenal dunia luar atau belum terekspos keluar. Selanjutnya, suku Jawa dari daerah istimewa Yogyakarta.
Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar yang terdapat di Yogyakarta. Suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia, dengan hampir mencapai setengah persentase dari jumlah keseluruhan. Suku Jawa di kota Yogyakarta sangat dikenal dengan kearifan lokal yang masih mempercayai hal-hal mistis dan kesakralan adat budayanya. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa suku bangsa dari Pulau Sulawesi. Di antaranya ada suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku bangsa lainnya, seperti suku Toraja, suku Mandar, suku Sa'dan, dan suku Makassar. Suku Toraja juga berasal dari Pulau Sulawesi, yaitu dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Mandar, suku Sa'dan, dan suku Makassar. Selanjutnya suku Minahasa dari Sulawesi Utara. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami Pulau Sulawesi. Selain suku Minahasa, ada beberapa suku lainnya yang ada di Sulawesi Utara seperti Mangondau, Gorontalo, Ternate, dan Talaut. Suku ini terkenal dengan pakaian adatnya yang khas dengan kain merah yang digunakan sebagai sabuk. Selanjutnya, ada suku Gorontalo dari Gorontalo. Suku Gorontalo atau yang biasa disebut dengan suku Hulondalo ini mendiami hampir seluruh wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi. Selain suku Gorontalo, beberapa suku lainnya juga mendiami Provinsi Gorontalo seperti Manado, Polahi, Atinggola, dan Suwawa. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu suku Banjar. Suku Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikutnya ada suku Dayak dari Kalimantan Barat. Selain suku Dayak, Kalimantan juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Suku Dayak ini dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa suku bangsa yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama adalah suku Bali. Suku Bali sesuai dengan nama yang dimiliki. Suku ini menghuni Provinsi Bali dan juga terbagi menjadi dua macam suku yang berbeda, yaitu suku Bali Aga serta Bali Majapahit. Berikutnya, suku Bima dari Nusa Tenggara Timur. Suku Bima dikenal sebagai salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Selain suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat, suku ini mendiami sebagian besar di Kepulauan Nusa Tenggara. Suku Bima sangat terkenal dengan cadar khasnya
yang terbuat dari kain sarung yang bernama rimpu. Nah, kita akan lihat suku bangsa yang mendiami pulau paling timur di Indonesia. Suku Asmat. Suku Asmat dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Kehidupan suku Asmat masih jauh dari jangkauan luar. Populasi suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Nah, anak-anak, itulah beberapa suku bangsa yang ada di pulau di Indonesia. Selain memiliki keberagaman suku, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Nah, untuk lebih mengenal keragaman agama di Indonesia, marilah kita baca teks bacaan berikut ini. Setelah membaca bacaan tadi, anak-anak ibu menuliskan ide pokok paragrafnya pada setiap paragraf. Menghormati agama termasuk ke dalam penerapan nilai Pancasila di Indonesia. Berikut kita akan melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di sekolah misalnya, yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Sedangkan di rumah, hal yang tidak sesuai dengan Pancasila, contohnya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Ibu harap selama belajar di rumah, anak-anak ibu tidak melakukan kegiatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ibu yakin anak-anak ibu semua adalah anak-anak baik yang mematuhi aturan dan bersikap sesuai dengan nilai dalam Pancasila. Di masyarakat, contoh hal yang tidak sesuai dengan Pancasila misalnya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, keberagaman Indonesia tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. Keempat, besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragam budaya, sosial, dan ekonomi. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran ketiga ini. Kita telah belajar tentang
kepadatan penduduk di Indonesia, persebaran suku bangsa di Indonesia, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat, dan kita juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia. Semoga anak-anak ibu semua memahami pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak ibu, kerjakanlah lembar tugas siswa berikut ini pada buku latihannya. Jawablah sesuai dengan jawaban yang anak ibu paling tepat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.